Memang di lapangan karena terjadi pembagian bansos secara brutal, jadi kemarin itu pemilu itu bukan pemilihan umum, pembagian logistik umum. P3 ini si paling kurang logistik dong, Si Gus. paling kurang logistik. Ini sejalan dengan kotel efek negatif yang didapatkan partai-partai politik pengusung 03 sehubungan dengan Mas Ganjar dan Pak Mahfud. Saya sih mendeklarasikan Indonesia sebagai negara dengan politik berbayar tertinggi pertama di dunia setelah Pilpres dan Pileg 2024 ini. Dan itu menyedihkan. Halo teman-teman, kembali lagi di podcast Si Paling Kontroversi. Dalam episode ini sudah ada, awalnya sih mau kita julukin si paling nggak lolos, tapi nggak enak hati. Jadinya si paling ambang batas aja deh. Sudah ada Ketua Majelis Pertimbangan P3, Gus Romi Roma Hurmuzi. Apa kabar, Gus Romi? Baik, alhamdulillah. Gus Selamat Romi, berpuasa. Selamat berpuasa. Ya, mau bilang selamat juga nggak enak, karena belum selamat. Iya, belum selamat. Oke, Gus Romi, kenapa jadinya P3 nggak lolos? Ya karena kurang suaranya itu aja sebenarnya. Kenapa kurang suaranya? Pertama, saya selalu katakan di banyak tempat bahwa pemilu 2024 itu kan pemilu paling brutal. Brutalitasnya di mana sebenarnya? Brutalitasnya itu bahwa kemarin kursi sebuah partai politik itu sebanding dengan kemampuannya menebar uang. Karena itulah yang terjadi di lapangan. Kenapa itu terjadi ya? Seperti yang sudah saya sampaikan juga di Metro TV beberapa waktu yang lalu, di awal-awal setelah kita coblosan, bahwa memang di lapangan karena terjadi pembagian bansos secara brutal oleh aparatur negara yang dilakukan dengan merapel pembagian itu menjadi di awal Februari, maka mindset dari pemilih kita yang di mana bansos itu mencapai jumlah kurang lebih 1/4 dari jumlah pemilih yang terdaftar di DPT, 1/4 loh, karena jumlah penerima bansos kita itu 21,2 juta kepala keluarga miskin, dan itu setara dengan 54 juta suara kurang lebih. Itu menjadikan mereka kemudian dengan, mohon maaf saya sampaikan, rata-rata mereka memiliki pendidikan rendah. Jadi di kepala mereka, oh kalau mau pilihan presiden rupanya ada duit. Karena bayangkan 200.000 kali 3 bulan, berarti 600.000. Sehingga kepala mereka itu yang sama digunakan untuk menilai pileg. Oh berarti kalau pileg juga ada duit. Dan itulah yang terjadi. Jadi kemarin itu pemilu itu bukan pemilihan umum, pembagian logistik umum. Karena itu yang terjadi. Jadi saya banyak mendapat cerita rekan-rekan yang menebar amplop sampai dengan nilainya 10 miliar di tingkat DPR RI nggak jadi. 200.000 amplop cuma keluar 10% atau 20.000 nama begitu. Kemudian ada yang sampai dengan 15 miliar juga nggak jadi. Jangan ngomong kalau yang di bawah 10 miliar, Iya. itu mah udah lewat kapan-kapan. Kemarin kita dengar cerita dari politikus senior Golkar itu 30 M. Nah, Untungnya jadi. Nah, apalagi ada yang sampai 50, konon malah 80 M di Dapil Sulawesi Selatan. Salah seorang putra dari pejabat tinggi kita misalnya. Yang itu saya dengar dari kawan-kawan di Sulawesi Selatan juga. Untungnya juga jadi. Oke. Bahkan partainya mendapat 2 kursi begitu. Oh. Nah, hal-hal seperti ini yang memang kemudian mengantarkan P3 yang kebanyakan isinya aktivis, guru ngaji, ya, aktivis ormas Islam begitu, yang memang kemampuan logistiknya itu tidak semeriah beberapa partai yang lain. Sehingga kemudian apa yang dulu kita duga bahwa pemilih ideologis itu masih cukup banyak, dalam teori kita itu kurang lebih sekitar 30% pemilih itu masih ideologis. Oke. 70% itu sudah pemilih transaksional. Pemilih transaksional itu ya kalau ada uang abang disayang, tak ada uang Perbandingannya abang gimana, melayang. Gus? Coba kalau misalnya caleg partai lain yang modalnya gede, itu kira-kira mereka bisa keluar duit berapa, sementara caleg P3 berapa? Ada Untuk contoh DPR RI ya, Untuk untuk DPR DPR RI itu saya sudah cek secara kasar kurang lebih minimal 15 miliar baru jadi. 15 M baru jadi. P3 itu di bawah rata-rata yang terpilih ini pun hanya kurang lebih sekitar 5 M, 6 M. Karena kita masih ditopang segmen pemilih ideologis. Sehingga memang jauh sekali perbandingannya. Memang ada 1-2 di antara kita yang sampai dengan katakanlah keluar 30 M ya. Tapi mungkin hanya 1 orang. Yang lain itu rata-rata
di bawah angka 10 miliar dan alhamdulillah masih jadi. Malah ada caleg kita di Nusa Tenggara Barat itu yang hanya 3 miliar jadi. Kenapa ya? Karena memang social capitalnya itu cukup kuat. Dia ditopang oleh dukungan tuan-tuan guru yang ada di sana yang memang melihat bahwa P3 sebagai partai berbasis Islam tetap wajib ada di parlemen. Nah, dan karena itulah di tengah serbuan logistik dari berbagai partai politik yang luar biasa itu tetap P3 bertahan. Dan ini nyata, kenapa? Karena laporan-laporan misalnya kemudian, wah sebelah rumah saya itu setelah pileg itu beli kambing karena dapat amplopnya itu dari berbagai partai politik sampai 2 juta begitu. Sampai bisa beli 1 kambing juta. ya? Iya. Itu kenyataan dan ini bukan cerita mengada-ada. Untuk kabupaten rata-rata 1 miliar. Yang itu untuk caleg-caleg P3 terus terang karena kita betul-betul kebanyakan guru-guru ngaji, ustadz-ustadz madrasah begitu ya. Berat. Dari mana uang 1 miliar? Kemudian untuk provinsi, bahkan kemarin saya dapat laporan dari Kalimantan Timur, rata-rata 12 miliar baru jadi. Jadi banyak sekali incumbent hari ini saya kira, karena saya juga pernah berada di dalam pusaran pertarungan itu di beberapa pemilu, yang incumbent tidak jadi, terbanyak itu pemilu sekarang saya duga. Kenapa? Saya ambil contoh sampel saja, di Sumatera. Jambi itu dari 7 incumbent, 4 nggak jadi. Riau dari 13 incumbent, 2 dapil dia, 7 dan 6 kursi, total 13, yang nggak jadi lagi itu 9. Dan caleg kami juga nggak jadi, padahal dia bupati 2 periode, dan kemarin DPR RI 1 periode, 5 tahun dia itu berbakti, artinya berbakti itu reses ya. Mbak Zilvi mesti tahu, yang namanya reses itu setiap tahun 5 kali, setiap kali reses itu anggota mengadakan pertemuan 25 titik. Dan 1 titiknya 100 orang. Artinya kalau seorang anggota itu menjalankan semua titik itu sesuai dengan aturan, itu 62.500 orang selama 5 tahun. Yang berbeda-beda. Jadi nggak ada guna 5 tahun itu? Itu tidak ada gunanya. Cukup gunanya ya pada saat pertemuan itu. 3 hari amplop 3 hari ditebar. terakhir ditebar bahkan hanya sekedar 50.000, 100.000 itu lewat semua. Kenapa? Karena pertama memori masyarakat Indonesia itu pendek. Itu 1. Yang kedua, itu tadi rumus, kalau saya istilahkan di opsi-opsi pilihan exit poll-nya Mas Burhan itu, Burhanuddin Muhtadi yang paling sering dipanggil Metro TV itu saya lihat kan ada apakah Anda memberi yang terbanyak, apakah Anda memilih yang pertama memilih yang memberi yang terbanyak, atau memilih yang terakhir, atau terakhir dan memberi terbanyak. Nah, dugaan saya seiring dengan exit poll yang semakin mengafirmasi keberadaan money politik, dengan angka yang jumlahnya semakin meningkat, yang 2024 kemarin itu masyarakat yang bisa menerima money politik itu sudah 45%. Dulu pertama kali exit poll mungkin di 2-3 pemilu sebelumnya itu baru 15%. Dan itu kenyataan. Dan itulah yang meluluh lantakkan partai-partai yang memang isinya kebanyakan aktivis dan logistiknya terbatas. Jadi P3 ini si paling kurang logistik dong, Si paling kurang logistik. Saya harus bisa mengatakan begitu. Meskipun ada partai lain yang logistiknya jauh di atas kita, ternyata juga sama nggak lolos juga begitu ya. Bisa rontok juga ya. Karena inilah yang disebut sebagai the art of politics ya. Jadi seninya itu di situ sebenarnya. Karena tidak cukup dengan logistik yang cukup, tetapi juga orang-orang yang didudukkan sebagai caleg itu memang juga orang-orang yang punya kualitas. Kalau hanya logistik saja juga tidak akan lolos. Gus, ngomong-ngomong soal the art of politics ya, tidak lolosnya P3 untuk sementara waktu karena masih berjuang di MK, itu bukan karena P3 ini salah gerbong ya? Gerbong gabung dengan PDIP, gerbong mendukung Ganjar Mahfud, bukan karena itu ya? Sebagian pengamat mengatakan begitu ya, karena istilahnya salah pilih capres dan cawapres. Sebenarnya kalau dari sisi karakter yang ditampilkan setidak-tidaknya oleh Pak Mahfud MD, itu beliau kan berasal dari kalangan santri dan juga memiliki kedekatan emosional dengan P3. Tetapi memang exposure terhadap Pak Mahfud kemarin itu, bahkan akseptabilitas di basis-basis yang seharusnya Pak Mahfud juga mendapat angka maksimal, ternyata tidak maksimal. Dan itu di luar dugaan kami. Nah yang kedua, memang kemarin itu kan semua partai 03 itu mengalami pelemahan tanpa kecuali ya, bukan hanya P3. Bahkan PDI Perjuangan yang juara 1 di 2 pemilu sebelumnya dan the ruling party ternyata juga mengalami penurunan yang cukup lumayan. Suaranya meskipun turun. Masih tetap nomor 1 hari ini.
suara maupun kursinya. Betul. Jadi memang kalau hari ini PDIP kalau nggak salah kehilangan sekitar 16 kursi, P3 kehilangan 7 kursi kalau kita nanti berhasil duduk, kecuali kalau di MK 3 gugatan kita juga dikabulkan, maka akan menjadi 15 begitu ya. Itu terjadi untuk partai-partai 03 yang tidak terjadi untuk partai 01. Artinya apa? Bahwa memang patut diduga, nah ini patut diduga, memang ada operasi untuk melakukan Seperti kata Mas Hasto. penurunan suara partai-partai politik yang ada di 03. Yang kedua, kalaupun kita tidak meyakini adanya operasi, sekurang-kurangnya memang ini sejalan dengan kotel efek negatif yang didapatkan partai-partai politik pengusung 03 sehubungan dengan Mas Ganjar dan Pak Mahfudnya sendiri juga mendapatkan perolehan di bawah total perolehan partai politik pengusung 03. Oke. Dengan Begitu. kata lain nyesal tidak ikut dengan gerbong PDI Di Perjuangan? politik itu tidak boleh ada penyesalan. Ya, karena apa? Karena politik itu ketika akan memutuskan sudah diperhitungkan. Sekarang tinggal kalau kemudian hasilnya tidak sesuai, apa yang bisa kita lakukan untuk melakukan antisipasi. Tapi kan ada juga salah perhitungan, Gus. Salah perhitungan itu ada, tetapi kan disesali juga tidak akan mengembalikan. Jadi salah perhitungan Maka, atau enggak? Saya tidak mengatakan salah perhitungan. Kalau saya katakan dulu, kan Pak Jokowi itu awalnya ingin untuk partai-partai pemerintah semua jadi satu. Tentu yang kita tangkap waktu itu memang Pak Jokowi ingin Pak Prabowo calon presidennya, kemudian wakilnya dari PDI Perjuangan. Tetapi kan konsep itu tidak diterima, sehingga akhirnya Pak Jokowi menyebar semua partai politik pemerintah ke 3 pasang. Dan itulah yang terjadi. Dan ternyata akhirnya Pak Jokowi menjatuhkan pilihan kepada 02 untuk diberikan dukungan secara penuh, ya karena putranya ada di situ. Itu yang betul-betul mengagetkan kita. Tetapi kan tidak bisa kemudian juga bandul ini kita tarik lagi, karena itu sudah menjadi keputusan. Karena kita mendukung dari sisi kualitas pribadi, memang Pak Ganjar dan Pak Mahfud dari tinjauan apapun secara ilmiah maupun experience atau pengalaman, mereka yang paling kualifikasinya mumpuni. Hanya bahwa kemudian di Indonesia itu tidak perlu kualifikasi mumpuni untuk terpilih, itu lain hal. Ya, saya masih ingat dulu waktu Pak Habibie ditolak tahun 99 pertanggungjawabannya. Saya masih mahasiswa waktu itu di ITB, karena Pak Habibie ini kita akui sebagai alumni ITB, meskipun hanya sebentar mampir di ITB beliau. Kita kumpul semua di Patra Jasa di kediaman beliau itu. Ketika ditolak itu kita sedih semua. Terus Pak Habibie waktu itu menenangkan kita dan mengatakan, adik-adik tidak perlu sedih. Di Indonesia itu untuk menjadi presiden tidak harus selalu menjadi orang yang terpintar. Nah, begitu. Karena kenyataannya masyarakat kita 49% itu paling tinggi lulusan SD. Jadi lulus SD atau tidak lulus SD. Dan angka itu kemudian meniscayakan bahwa penampilan atau retorika atau penyampaian yang terlalu kompleks, yang rumit, itu malah nggak dimakan oleh sebagian besar pemilih kita. Pemilih kita kesadarannya, istilah saya masih pada kesadaran perut, belum pada kesadaran otak. Oke. Artinya Gus, kalau misalnya sejak awal sinyal yang ditangkap itu tidak salah, awalnya kan P3 menangkap sepertinya sinyal yang diberikan oleh Pak Jokowi itu nantinya akan mendukung Prabowo dengan Ganjar. Menangkap itu kalau kita sekedar menduga, ini diberi sinyal. Sudah diberi ya? Bukan hanya Sampai menangkap. kepatok saya. Diberi. Sudah Karena diberi. karena ini sudah berlalu, jadi saya sampaikan juga bahwa ketika minggu terakhir bulan Ramadan, sebelum deklarasi Mas Ganjar 21 April, kurang lebih 10 hari terakhir, nanti bisa di googling, ada peristiwa di mana Ketua Umum kami, Pak Mardiono itu diajak oleh Presiden mengunjungi salah satu pasar di Kota Depok. Menurut informasi yang disampaikan Ketua Umum kepada saya dan rekan-rekan di P3, di situ Pak Jokowi memang menyampaikan, Pak Mar, seminggu lagi akan ada deklarasi Mas Ganjar yang akan ditetapkan. P3 jangan sampai ketinggalan loh. Nah, begitu. Jadi itu bukan lagi sinyal kan? Kalau itu kan sudah pemberitahuan begitu ya. Kalau sinyal itu kan masih diduga akan ada apa begitu menerjemahkan. Ini nggak perlu penerjemahan lagi. Dan maksudnya P3 jangan ketinggalan itu jangan apa? ketinggalan tuh ikut segera. Oke. Kan P3 bukan partai besar. Kalau dukungannya itu terakhir itu kira-kira
nanti kesalip partai besar nih negosiasinya begitu. Jadi cepet-cepet aja. Itu satu. Kemudian yang kedua, ketika akhirnya halal bihalal, kita akan mendukung Mas Ganjar itu hanya 5 hari setelah Mas Ganjar dideklarasikan. Karena Mas Ganjar itu dideklarasikan kan H-2 Lebaran ya. Terus kita mendukung Mas Ganjar itu H+3 Lebaran. Dan itu dilakukan dalam arena halal bihalal P3 secara nasional di Jogja. Nah, ketika akhirnya kita mendukung, kan tidak lama juga P3 juga menyampaikan bahwa sebagai pimpinan koalisi Pak Jokowi kita berikan laporan pada waktu itu bahwa ini sudah diberikan dukungan. Dan pada saat menerima itu, yang disampaikan Pak Jokowi di istana kepada seluruh jajaran P3, karena bukan hanya satu orang, tapi kita rombongan itu, satu DPP, itu Pak Jokowi memang mengatakan, memang Pak Ketua Umum ini feelingnya paling tepan ini. Gitu loh, jadi tidak ada yang salah sampai di situ. Tetapi kita tahu persis kita punya presiden ini Pak Jokowi ini kan multiple skenario, multiple goal. Begitu. Nah, hal yang sama saya kira saya dengar ceritanya bagaimana Pak Haritanu memberikan dukungan kepada Mas Ganjar. Itu menyampaikan kepada Bapak Presiden juga. Bahkan konon sampai mengejar Pak Jokowi ke Kuala Lumpur waktu itu ketika akan menyampaikan dukungan. Tetapi kan akhirnya Pak Jokowi memutuskan last minute untuk mendukung 02 karena memang ada putranya di situ. Dan saya mengkonfirmasi kepada beberapa orang-orang dekat yang ada di lingkungan presiden, menteri-menteri, memang Pak Jokowi itu menyampaikan secara terbuka mendukung 02 dengan cara meletakkan putranya di situ, betul-betul di hari-hari terakhir sebelum beliau berangkat ke Cina kemudian ke Riyadh, yang ketika itu beliau kemudian merespon putusan MK di sana. Dan Begitu. P3 akhirnya sudah tidak sempat lagi pindah haluan. Kan waktunya sudah sangat pendek. Maka kemudian narasinya kita geser bahwa waktu itu pertama ya. Yang kedua, P3 waktu itu masih ada harapan untuk menyorongkan Pak Sandi. Ya. Jadi sebenarnya kalau dibilang salah perhitungan nggak salah. Tidak berhasil perjuangannya. Ya, kenapa? Karena kita dorong Pak Sandi dan Pak Sandi waktu itu 3 besar di semua survei. Lembaga apapun. Ya. Dan Pak Sandi waktu itu kita tahbiskan sebagai ketua Bapilu dengan harapan beliau yang diambil, toh angkanya sangat meyakinkan. Ya. Saya kira hari-hari itu tidak ada angka yang lebih meyakinkan ketimbang Pak Erick Thohir sebagai wakil presiden ya, ketimbang Pak Erick Thohir, Pak Sandi, dan kalau nggak salah satu lagi siapa waktu itu ya? Saya lupa, Pak Ridwan Kamil kalau nggak salah. Jadi tidak ada lagi angka yang lebih meyakinkan di luar ketiga orang ini. Gitu. Bahwa kemudian akhirnya tiga-tiganya tidak, itulah nasib. Gitu. Loh, kita harus mengimani nasib ini. Iya kan? Aduh. Manusia boleh berusaha, tetapi Allah atau Tuhan yang memutuskan. Kan itu kenyataannya. Tapi kan nasib masih bisa diubah nih, Gus. Masih. Jadi upayanya apa untuk mengubah Nah, nasib kita itu? sedang menuju takdir lolosnya P3, bukan takdir tidak lolosnya P3. Menjemput Ya, takdir kita lolos. sedang mengupayakan takdir. Karena kan takdir itu bergantung ikhtiar, ya kan? Jadi sekarang kita melakukan gugatan ke Mahkamah Konstitusi dan gugatannya itu ada banyak, bukan hanya satu. Kita menggugat ada beberapa daerah pemilihan kita yang memang dipindahkan suaranya P3 ke partai lain. Kemudian yang kedua kita melakukan gugatan bahwa ada anomali di tingkat partisipasi pemilih Papua Pegunungan dan Papua. Coba bayangkan Sylvia, masa ada di Jawa saja tingkat partisipasi pemilih itu di bawah 80%. Masa di Papua Pegunungan itu 100,02%. Kemudian di Papua Tengah itu 100,4%. Ini yang bodoh matematikanya atau terlalu besarnya animo yang kemudian muncul orang-orang yang kemudian tidak masuk DPT untuk mencoblos begitu. Memang betul di sana adalah noken. Ya. Ya, artinya seorang kepala suku bisa mengklaim, 1.000 warga saya milihnya ini begitu. Tetapi Mbok ya jangan 100,2% begitu loh. Dari mana itu Ya, komanya? itulah makanya. Kemudian kalau itu kita normalisasi saja, katakanlah tidaklah usah menjadi 80% seperti Jawa. Turun 10% saja misalnya Papua Pegunungan. Maka dengan DPT Papua Pegunungan dan Papua Tengah yang totalnya 2,4 juta, itu akan turun 240.000 suara. Tanpa nambah suara, P3 dengan 5.878.777, ya 777 nih, angka bagus nih. Itu kayaknya Pertanda. akan tetap lolos gitu. Tanpa harus menambah suara. Jadi sekarang 3,87.
kurang 186.000 kalau 186.000. angka pemilih sahnya tetap. Oke, itu nyarinya 186.000 diantaranya dari Papua itu. Di antaranya dengan mengembalikan atau menormalisasi suara Papua Pegunungan dan Papua Tengah. Kemudian juga ada beberapa daerah pemilihan yang kita hari ini masih gugat di Mahkamah Konstitusi, yang kita harapkan juga suara kita yang hilang kemarin kembali. Oke. Satu dengan cara menggugat ke MK. Ya. Ada cara lain nggak Gus untuk menjemput, Bawaslu, tetapi kan Takdir sudah itu. kita lakukan sebelum pemilu. tidak dengan cara mendekatkan diri kepada kekuasaan yang lama maupun kekuasaan yang akan datang? Tidak serta-merta ya. Ah. Karena begitu mendekat, itu yang mereka alami kan kalau misalnya kita sambat gitu ya. Kita ngomong gimana nih, tolong dong dibantu kita gitu. Coba dilihat dulu datanya. Akhirnya kembalinya ke data. Jadi sebenarnya mau koalisi atau oposisi hari ini bagi P3 tidak menjadi persoalan mutlak. Karena yang paling mutlak itu lolos dulu. Dan yang bisa meloloskan kita itu kita sendiri. Bukan Jadi, orang lain. Karena ini selamatin kalau diri masing-masing ya? sudah soal kursi, soal suara di pileg, itu sepengalaman kami nggak ada urusan itu koalisi atau oposisi. Karena kita juga ada dapil yang kemudian bersinggungan dengan PDI Perjuangan, ada juga dapil yang bersinggungan dengan Gerindra begitu, dan ada juga dapil yang bersinggungan dengan Demokrat gitu. Nah ini hal-hal yang saya kira alamiah saja, karena kan setiap partai politik ingin mendapatkan kursi sebanyak-banyaknya. Dan kalaupun hari ini ada juga partai-partai politik yang mendoakan P3 tidak lolos, itu juga kita pahami, karena kalau 12 kursi itu tidak duduk di Senayan, itu pergi ke 6 partai politik. Menyebar. Ya, menyebar ke 6 partai politik. Hanya Gerindra dan PAN yang tidak mendapat tambahan kursi kalau P3 tidak lolos. Oke. Jadi ini kita cermati secara sama. Oke, Gus, ini aku juga baca nih. Dari Mas Hasto bilang lagi, PDIP harap Prabowo bantu selamatkan P3 lolos parlemen. Beneran itu juga menjadi keinginan P3 supaya dibantu oleh Prabowo? Kita ingin bantuan dari manapun ya, karena sekarang ini posisinya ibaratnya kita ini sudah hampir tenggelam kan. Jadi memang ya kita mohon bantuan, dukungan, doa, paling tidak ada gangguan lah terhadap ikhtiar P3 untuk mengambil kembali suara-suara kita itu, termasuk untuk menormalisasi. Masih bisa ya Bahkan kalau diganggu-ganggu, itu Gus? datang dari Pak Prabowo pun kita terima uluran tangan untuk bantuan itu. Kenapa? Karena memang seperti yang tadi saya sampaikan bahwa ketika kita bicara pileg sudah tidak lagi koalisi, tidak ada lagi oposisi, karena kenyataannya yang bisa menolong diri kita ya kita sendiri. Tapi bantuannya itu gimana sih, Gus? Kan kita taunya ini ya sudah di jalur MK. Contoh misalnya begini, kalau ada gugatan kita atas kursi yang di situ berebut antara P3 dengan Gerindra misalnya, kan salah satu wujud bantuannya ya Gerindra tidak mendaftarkan diri sebagai pihak terkait. Artinya dia tidak defend kan, dia tidak melawan begitu. Kita juga ada yang terkait dengan PDI Perjuangan misalnya, itu bantuannya juga wujudnya begitu. Itu salah satu wujud bantuan konkret, material dan sah secara hukum. Yang menarik yang ngomong supaya Prabowo ini membantu menyelamatkan P3 itu dari Mas Hasto. Perhatian banget nih PDIP sama P3. Ya harus dong, kita satu-satunya parlemen yang berkoalisi dengan PDI Perjuangan kok. PDI Perjuangan sendiri juga memberikan akses seluas-luasnya kepada kita untuk dokumen yang dibutuhkan terkait dengan gugatan kita. Atau ada rasa bersalah dari PDIP karena P3 tidak lolos setelah jadi satu kalau koalisi? itu ditanyakan ke PDI Perjuangan ya, tetapi yang jelas bahwa Mas Hasto kan mengakui memang partai-partai yang di 03 ini semuanya turun, dan jangan sampai saya kira pesan yang nyata ditinggalkan oleh almarhum Mbah Maimun Zubair, Ketua Majelis Syariah kita di masa itu ketika saya menjadi Ketua Umum, kepada Ibu Mega sebelum wafat, bahwa jangan sampai P3 ini tidak ada lagi di parlemen. Dan pesan itu juga yang disampaikan oleh Mbah Mun almarhum kepada Pak Jokowi sesaat sebelum beliau kemudian berangkat ke Mekah dan wafat di sana. Saya kira dalam semangat itu, karena kan partai ini partai legend. Ya. Hampir semua pimpinan partai politik ada yang WA ke saya menyampaikan, Mas, ini harus lolos. Ya. Gus, ini harus lolos. Ini partai saya sebelum reformasi. Ya. Ada yang mengatakan ini partainya bapak saya. Ya. Gitu. Jadi banyak sekali yang secara emosional tuh memiliki kaitan dengan P3, dan saya terima kasih untuk itu. Nah, kehadiran Pak Arsul Ya. yang sekarang menjadi Hakim Konstitusi itu juga banyak dibahas. Apakah ini bisa menguntungkan buat P3? Menurut Gus Romi? Saya tidak bisa menjawab atas nama Pak Arsul, tetapi bahwa Pak Arsul itu memang kader P3,
sekretaris jenderal saat saya menjadi ketua umum dan wakil ketua MPR RI sampai dengan beliau berpindah sebagai hakim konstitusi. Tetapi saya kira di beberapa hari terakhir terjadi silang sengkarut misalnya tentang ada yang mengangkat mengapa Pak Arsul tidak menggunakan hak ingkar dalam Pilpres karena kan mantan partainya Pak Arsul berada di 03 begitu. Tetapi banyak juga pengamat yang mengatakan kredibilitas Pak Arsul selama menjadi anggota DPR juga tidak ada celah dan pembelaannya dalam konteks undang-undang selalu bold, tidak abu-abu. Jadi dari situ integritasnya Pak Arsul bisa dipertanggungjawabkan. Karenanya ketika kemarin Prof. Saldi Isra menyampaikan secara terbuka bahwa ketika nanti para penggugat ini menyatakan keberatan dengan Pak Arsul, ya Pak Arsul nggak boleh ikut. Ya. Tetapi kalau para penggugat tidak menyatakan keberatan, ya berarti Pak Arsul nggak ada masalah ikut. Kenapa? Karena di Undang-Undang MK itu ada ketentuan bahwa pengambilan putusan itu harus dilakukan oleh sidang pleno hakim yang dihadiri 7 orang. Nah sekarang sementara nonaktif ya sampai dengan seluruh gugatan pemilu ini selesai, yaitu Pak Anwar Usman, tinggal 8. Kalau kemudian Pak Arsul juga dinonaktifkan permanen selama sidang pemilu legislatif dan pilpres ini, satu saja di antara hakim itu berhalangan tetap, maka kita akan mengalami krisis konstitusional. Karena akan kesulitan mau ngambil dari mana lagi. Sementara waktu di dalam undang-undang berjalan terus 14 hari yang harus menjadikan tenggat untuk putusnya gugatan pilpres itu. Oke, sedikit kembali ya di Gus, pada saat perhitungan di proses penghitungan rekapitulasi berjenjang itu, pada saat ada kisru Sirekap misalnya, Ya, saat itu kan temannya si Paling ya. temannya si Paling ya, Sirekap, kita saudaraan. Gus, pada saat Sirekap itu kan kita deg-degan ya melihat P3 itu suaranya 3, tapi sudah sempat naik 4. Iya. Kemudian PSI Antara masuk dan tidak gitu. antara masuk dan tidak, tiba-tiba PSI juga sudah mulai merangkak, tiba-tiba sempat 3 juga. Waktu itu sempat kisru juga P3 dengan PSI. Enggak kisru, cuman kita angkat ada keanehan begitu. Ada keanehan, oke. Nah, pada saat itu apakah sudah mungkin menduga sudah sempat ada cadangan ya backup bahwa mungkin ya ada juga kemungkinan P3 tidak lolos. Apakah sudah bersiap Gus? Sudah. Artinya bersiap itu kan kita di hari pertama setelah quick count itu dari 6 lembaga yang bekerja sama dengan salah satu media ya. Kemudian di situ dia 5 itu menyatakan P3 tidak lolos di bawah 4%, 1 menyatakan P3 lolos. Belakangan ada satu lagi lembaga yang namanya Voxpol itu juga menyatakan P3 lolos di quick count mereka. Kita sudah langsung bersiap, amankan suara dan jangan sampai dicuri oleh partai lain dan jaga baik-baik. Itu semua langsung diinstruksikan kepada caleg-caleg kita. Ketika menjelang perhitungan pleno terakhir, tinggal 8 provinsi, waktu itu kita sudah, nggak masuk nih. Udah begitu. Kalau angka-angka yang kemudian kita prediksikan itu tidak meleset ya. Tapi ada harapan masuk ketika, masa iya sih Papua Pegunungan sama Papua Tengah mau dipolin. Ternyata bukan dipolin. Di atas 100. Itu kan menembus ambang batas itu gitu. Karena daftar pemilih tambahan saja dicoblos semua. Ya, bukan hanya daftar pemilih tetap tapi DPTB ya, daftar pemilih tambahannya itu juga dimasukkan, maka menjadi lebih dari 100% dan semua dapil di Papua yang bahkan tidak noken itu partisipasi pemilihnya 87%, 86%. Sementara di Jawa ibaratnya yang ke TPS tinggal melangkah itu yang datang itu di bawah 80%. Jadi Sylvia, kalau kita berbicara tingkat partisipasi pemilih 99%, itu artinya 300 suara per TPS, yang nggak datang cuma 3. Bisa nggak sih itu? Ya. Kan nggak mungkin gitu loh, karena nggak pernah itu terjadi dalam sejarah. Dan kita juga tahu persis bahwa beredar banyak video di mana kertas suara dicoblosin sendiri, meskipun yang beredar soal pilpres ya. Tapi kan tidak tertutup kemungkinan pileg juga iya. Gitu. Sehingga memang ini yang kita kemarin dalilkan terjadinya kecurangan TSM di beberapa daerah pemilihan yang membuat suara P3 kemudian hilang atau kemudian partisipasi pemilih berlebihan. Oke. Terlepas dari berbagai kecurangan yang terjadi ya Gus, tapi kita setuju bahwa masalah utamanya di pemilu 2024 ini money politics itu brutal. Brutal. Saya sudah dengar ini testimoni dari berbagai caleg, politisi sudah mengatakan terang-terangan
guyur amplop sekian M. Tapi kok ini seperti sekarang jadi dinormalisasi. Bawaslu ngedengar podcast-podcast kita kok tidak bergerak gitu. Itu sudah real testimoni bahwa semuanya harus pakai bahwa amplop. temuannya tidak ada penyimpangan. Jadi saya bisa katakan the normal is the new normal. Gitu loh. Jadi normal tuh ya ketidaknormalan yang sekarang ini itu menjadi new normal. Itu yang menyedihkan. Itu kan saya katakan bahwa membutuhkan bergenerasi untuk merestorasi demokrasi kita menjadi sehat lagi. Karena demokrasi kita hari ini kalau meminjam istilah Prof. Burhan yang mengatakan Indonesia berdasarkan disertasinya di ENU beberapa tahun yang lalu itu adalah negara dengan money politik terbesar kedua di dunia setelah Uganda. Saya sih mendeklarasikan Indonesia sebagai negara dengan politik berbayar tertinggi pertama di dunia setelah Pilpres dan Pileg 2024 ini. Dan itu menyedihkan, bukan tidak menyedihkan. Karena ketika seluruh pemimpin yang bertarung kemarin itu menggunakan uang untuk membeli suara, bisa dibayangkan betapa dia tidak akan mempedulikan suara pemilih lagi selama dia duduk sebagai anggota dewan. Kenapa? Dia merasa sudah membeli. Dan itu sebenarnya yang paling dihindari oleh partai berbasis Islam seperti P3. Dan kita prihatin, karena kemarin itu kalau kita tidak mengikuti cara itu ya benar-benar amblas. Sebagian caleg kita ada yang tidak mengikuti itu dan betul-betul amblas. Ada Pak Samsuri Rizal misalnya di Dapil Riau 1. Beliau 2 periode menjadi bupati, menjadi anggota DPR 1 periode, rajin di resesnya, hampir semua titik, dan dia bilang dan itu disangoni Gus secara resmi. Ketika reses itu kan memang ada uang transport 150.000 per kedatangan itu. Kok bisa-bisanya selama 5 tahun saya openin dilupakan begitu saja dengan uang 50.000, 100.000 di hari H. Dia betul-betul tidak membagi karena dia tidak menyangka bahwa dalam tanda petik akan ada pengkhianatan seperti itu dari para pemilih atas kesetiaan dia selama 5 tahun. Mungkin juga kemarin sempat viral ada salah satu caleg tidak di tingkat RI ya, partai politik tertentu, bukan P3, yang selama 5 tahun ini dia ngopeni menggunakan Jasmas, jaring aspirasi masyarakat. Dana Jasmas itu dari APBD, ya, untuk pengaliran air di satu daerah yang memang minim airnya begitu. Ternyata apa yang dia lakukan selama 5 tahun ini diganjar oleh masyarakat dengan memilih orang lain yang baru datang. Akhirnya dia putus saat itu juga begitu dia diumumkan kalah. Dan masyarakat marah. Lo kok marah? Itu loh yang terjadi gitu, dan itulah yang menjadi kenyataan menyedihkan yang saya kira butuh bergenerasi untuk memperbaiki. Jadi memang demokrasi kita hari ini berada di titik nadir, bahkan yang terburuk menurut saya dalam sejarah Indonesia. Bukan hanya sejarah reformasi, bukan hanya sejarah Orde Baru, tapi sejarah Indonesia. Dan kalau P3 bisa usul untuk mengubah ini, apa yang harus dilakukan Gus? Pertama, tolong para penyelenggara itu betul-betul menegakkan aturan itu dulu. Ini sebagian, mohon maaf, oknum penyelenggara di bawah yang justru membagikan uang. Datangnya uang itu bersama dengan undangan pemilih. Jadi yang membagikan itu adalah anggota KPPS nomor 5 yang tugasnya membagikan surat undangan untuk memilih. Karena dia tahu ngasih surat undangan sambil ngomong kepada keluarga tersebut, kamu kejatah milih partai A, suaranya ini uangnya begitu. Jadi itu yang terjadi. Dan saya tidak perlu tutup-tutupi karena ini masif. Itulah kenapa kemudian di semua laporan penyelenggara itu pemilu berjalan dengan normal. Karena ketidaknormalannya dilakukan oleh oknum penyelenggara sendiri. Dan ini yang menyedihkan. Dan saya tidak tahu jujur saja kapan ini akan berakhir. Karena kalau menggunakan apa yang disampaikan Profesor Budiono pada saat dikukuhkan menjadi guru besar di UGM pada waktu itu, beliau mengatakan bahwa demokrasi itu baru akan stabil. Saya anggap stabil itu sehat begitu ya, setelah pendapatan per kapita itu di atas $4.000 per kapita. Kalau menggunakan rata-rata Indonesia, iya. Tetapi kita perlu tahu bahwa lebih 100 juta masyarakat kita menggunakan angka-angka survei yang disampaikan oleh lembaga-lembaga survei, itu pendapatannya di bawah 2 juta rupiah per bulan. Jadi memang masih lama menunggu sampai mereka mendapatkan $4.000, kalau angka dolarnya 15.000 kan kurang lebih sekitar 5 juta per bulan. Jadi untuk mendapatkan seluruh rakyat Indonesia itu minimal pendapatannya 5 juta, itu mungkin masih butuh 30 tahun ke depan. Jadi dugaan saya di pemilu ke depan, bahkan yang paling dekat pilkada besok, itu money politik akan semakin gila. Aduh.
Dan itu betul-betul menjadikan anggota-anggota parlemen besok atau mungkin kepala-kepala daerah besok, saya khawatir menjadi antrian untuk mengalami persoalan hukum saja. Atau Mengingat sistem pemilunya. biayanya yang dikeluarkan Sistem begitu pemilunya besar. Gus yang harus diubah. Dulu DPR pernah menjelang pemilu 2014 melakukan pengubahan. Sebenarnya DPR bukan nggak sadar. Ini kan kita membiarkan demokrasi itu dibunuh oleh anak haramnya, yaitu money politik. Kita mencoba waktu itu untuk melakukan perubahan undang-undang dengan mengalihkan pilihan kepala daerah oleh DPRD. Tetapi justru lembaga-lembaga survei memobilisasi dukungan. Ini kemunduran demokrasi, ini setback, ini sama dengan membiarkan dikuasai oleh oligarki partai politik. Nah, kalaupun masyarakat itu dibagi uang, minimal masyarakat semua terima. Kalau ini hanya anggota DPRD saja. Akhirnya digugat rame-rame di Mahkamah Konstitusi, digugat di Mahkamah Konstitusi. Sebelum gugatan turun karena begitu derasnya aspirasi yang dimunculkan di ruang-ruang publik, Pak SBY waktu itu menerbitkan Perpu membatalkan. Jadi akhirnya ya buat apa kalau kemudian kita kembalikan dibatalkan lagi di Mahkamah Konstitusi. Padahal kita ini ketika membaca sila keempat, sebenarnya yang dilakukan Indonesia hari ini itu betul-betul semakin menyimpang dari sila keempat kalau saya pikir. Karena di sila keempat itu kan dalam kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan garis miring perwakilan. Begitu luasnya tanah air kita menjadikan demokrasi perwakilan itu keniscayaan. Itulah kenapa saya selalu katakan mungkin ini arogansi intelektual, mungkin ini arogansi kelompok elit, tetapi adalah pasti berbeda pilihan seorang profesor yang memiliki pengetahuan cukup dengan pilihan, mohon maaf, kalangan tidak terdidik kita yang memang tidak memiliki pengetahuan yang cukup. Masih panjang. Tapi ya, dengan jalannya. demokrasi ini disamakan dan itu menurut saya tidak benar. Jadi untuk memperbaikinya masih butuh waktu berpuluh-puluh tahun sepertinya, Gus. Saya khawatir berpuluh-puluh tahun itu juga akan memakan banyak korban, ya, korban antara yang utang dan nggak bisa mengembalikan karena nggak terpilih, dengan korban yang kemudian utang bisa mengembalikan tapi berhadapan dengan persoalan hukum begitu. Terakhir, Gus. Kita berbicara soal ke depan akan segera ada pemerintahan baru, ya. Kita tinggal menunggu putusan MK. Kalau tidak ada perubahan, ya kita sudah tahu pemerintahannya yang menang siapa. Gus 22 April. 22 April. Gus sebagai orang yang politisi senior yang pernah dekat dengan kekuasaan, pernah mendukung Prabowo di 2014 ya, P3, 2019 mendukung Pak Jokowi. Melihat pemerintah ke depan ini akan seperti apa di bawah pemerintahan Prabowo Gibran? Apakah misi Pak Prabowo yang ingin merangkul banyak kekuatan itu memang yang dibutuhkan Indonesia saat ini? Atau kita saat ini butuh oposisi yang kuat? Pertama, kita membutuhkan oposisi yang kuat mengingat demokrasi kita sekarang berada di titik nadir. Sehingga perlu kontrol yang lebih kuat. Karena kalau mengembalikan yang terlalu rusak itu kan butuh pengawasan yang lebih melekat. Yang kedua, ikhtiar Pak Prabowo untuk merangkul sebenarnya kan sudah kelihatan. Karena dalam pernyataan-pernyataan terbuka termasuk P3 sendiri kan disondingkan kami akan segera menemui elit P3 misalnya. Paling tidak disampaikan oleh Habibur Rahman begitu, politisi Gerindra. Meskipun ajakan itu juga belum ada ke kita ya. Tetapi paling tidak statement ketika muncul itu kan menunjukkan niatan itu ada. Tetapi saya kira memang Pak Prabowo dalam beberapa kesempatan juga menegaskan baru akan dilakukan setelah dipastikan menjadi Presiden Indonesia terpilih, dan itu kan berarti setelah Lebaran. Jadi ya Lebaran dulu lah. Dan kalau undangan itu datang buat P3, sambut? Saya tidak ingin berkalau-kalau karena kami menyambut atau tidak itu baru bisa memastikan setelah kita memang duduk di Senayan lagi. Itu agenda yang paling penting Itu saat ini agenda ya. yang maha penting dan yang lain-lain nomor 11 lah. Oke, kalau feeling Gus Romi lolos lagi? Insya Allah lolos. Insya Allah ya. Oke, baik Dengan kalau doa begitu. bulan Ramadan. Oke. Gus Romi, terima kasih Terima sudah kasih, bergabung Mbak di Zilvi. podcast Si Paling Kontroversi. Mudah-mudahan nanti betul-betul bisa mencapai ambang batas ya. Iya. Buat Supaya kita P3 masih ya. duduk-duduk lagi di sini kan. Kalau nggak supaya- mencapai ambang batas kan, untuk apa lagi kita duduk-duduk di sini? Oke, terima kasih Gus Terima Romi. kasih, Kita Mbak sama-sama Zilvi. menantikan hasilnya. Pemirsa, demikianlah podcast Si Paling Kontroversi bersama dengan Si Paling Ambang Batas. Mudah-mudahan nanti P3 kita lihat ya bisa mencapai lebih dari 4% atau tidak untuk kembali duduk di Senayan. Baik, kita jumpa lagi di episode Si Paling Kontroversi berikutnya. Sampai jumpa.